Eh, ini kemarin kami nggak bisa untuk ini, saya tunjukin ya. Nah, yang alat glukotesnya, ya apakah teman perawat yang nggak bisa atau memang ada salah penggunaannya? Coba dipraktekkan bagaimana caranya, Mas. Kami sudah nyoba, sudah pakai sticknya, tapi nggak terbaca. Apakah ada penggunaannya secara khusus? Kalau glukotes sama aja sih, Pak. Cara pemakaiannya. Maksudnya nggak bisa baca atau tidak nyala atau pripun ya, Pak? Nyala tapi tidak bisa terbaca. Coba dibuka, Mas. Ini kita praktekkan. Ya, nggak apa-apa dibuka, dites, Pak. Ya. Kemarin sudah kami coba, tapi nggak bisa gitu. Kalau memang ini nggak bisa ya, saya minta penggantian untuk alatnya ini. Ini menyala, ya. Terus? Tapi dia tidak bisa standby, Pak. Jadi langsung mati. Dan ini stick. Kalau GlucoDS itu penggunaannya kalau kita berikan stick dia akan nyala. Ini nggak nyala. Nah, ini ya mati tok. Baterai sudah terpasang. Chipnya sudah terpasang, tapi dia tidak mau membaca, jadi mati terus, Pak. Ya, gimana, Mas? Ada tanggapan dari ini, Mas? Ibu Eva itu alat yang rusak atau gimana, Bu Eva ya? Alatnya yang rusak menurut saya, Pak. Ganti baru aja tuh. Aku cek dulu yang di sini tadi. Aku juga belum pakai. Gimana? Ini perawatnya langsung yang mempraktekkan. Kita kirim yang baru aja nanti ya, Pak? Ya, silakan. Bagaimana caranya? Gimana? Kalau nggak ada tanggapan ya berarti ini kami catat. Kami minta penggantian unit yang baru atau yang beroperasi lah, gitu. Iya, nanti. Ya, nanti kita ganti yang baru aja, Pak. Tapi sebenarnya kita kumpul. Ya. Terus coba yang kemarin section. Kemarin katanya kurang alatnya, Mas. Itu, coba ditutup. Alatnya di dalam. Oh. Itu bisa jumlahnya kurang satu. Nah, ya. Yang ini, Mas. Ini ternyata kurang satu, Mas. Kurang satu. Ya. Hanya 2 tok ternyata. Kateternya, kateter. Daftar ada 3, cuman ini ada 1 yang ada 2, kurang 1. Itu tapi urip, Pak. Terus oksigen. Gimana? Ada tanggapan, Pak? Maaf, Pak, sinyal saya putus-putus ini. Gimana, Mas Ocit? Kenapa, Mas Ocit? Jadi itu kateternya kurang 1 ya, Pak? Ya, hanya 2 aja. Sebentar kita cek, Bu Eva. Kateternya emang dapat 2 aja, Bu? Mas Ocit. Wih, jerone 2 tok. Ini.
yang di dalam box itu, yang di dalam apa tabungnya itu setelah dibuka kemarin ternyata hanya 2 saja. Coba dilihat di kontraknya, Mbak. Saya juga lupa mungkin. Terus untuk penggunaannya coba. Oksigennya full. Samping-sampingnya. Yang ini kok dia bacanya kosong ya? Ini sampingnya itu kok kosong nih, gimana Mas? Maksudnya Mas? So, kalau itu apa di regulator sudah dibuka Mas kerannya Pak? Sudah. Buka belum? Di regulator tabung kedua Pak, maaf Pak. Oh, tabung kedua. Sudah kebuka, Pak. Oh, lah itu empty juga. Sudah kebaca ya Pak isinya Pak? Oh, untuk warna beda ya? Oh, warnanya emang beda Mas. Kuning sama biru. Iya, itu untuk yang primary beda warna sama dengan secondary Pak. Oh, gitu, Pak. Tapi dia bisa otomatis atau harus ganti sendiri kita Mas? Itu bisa otomatis lah, bisa kita coba. Itu kan primernya sudah hidup ya Pak? Ya. Coba yang primernya Bapak tutup di regulatornya. Yang di flow meter dikeluarin biar habis di yang satunya. Matiin dulu. Matinya gesernya kemana? Matinya ke putar arah ke kanan Pak. ini bacanya sih. Apa dimatiin KBC? Matinya ke searah jarum jam. Searah jarum jam, betul Pak. Matinya searah jarum jam, Bro. Balik gua. Kayak kanan kiri. Kanannya juga dimatiin semua coba. Terus dientok nih oksigennya saya. Oksigennya dientok nih. Sampai habis. Ini kan yang dipakai tabung pertama ya Pak? Iya. Oh iya. Nah langsung pindah ke tabung kedua. Oh iya. Oh gitu. Ya. Jadi nah kan tabung kedua ditutup juga udah habis, bunyi alarm ya Pak? Oh iya. Oke. Alarmnya juga bisa dimatikan itu Pak izin. Ya. Alarm bisa dimatikan juga. Jadi kalau ada tombol alarm yang merah di layar itu Pak, nah itu kalau kita tekan bisa kita mute. Oh gitu. Berarti layar sentuh. Menaikkan volume bisa nggak? Kalau menaikkan volume bisa nggak? Enggak, kita sudah set seperti itu. Cukup keras kok itu Pak Tersewu. Ya. Iki. Fungsi yang 3 samping tombol itu apa Mas? Nah itu kan ada masing-masing untuk ya ada tulisannya Pak, inverter, extra DC, terus lampu sorot belakang, lampu tindakan gitu Pak. Oh itu. Ya sorot belakang. Ya, extra DC itu apa ya? Extra DC itu yang apa Mas? Halo? Jadi extra DC kalau misalnya kayak Saxon, halo. Ya. Kalau kayak Saxon itu kan bisa ini Pak, bisa ngecas pakai saklar DC, arus DC atau arus AC. Nah, jadi kalau ini nanti jadi alat-alat yang punya stop kontak DC itu bisa kita colok kayak di extra DC yang atas itu Pak, bagian atas Pak. Coba kita cas ya ini ya, ngecas ya. Boleh. Jadi kalau Saxon, kalau nggak salah itu Saxonnya Di depan.
Coba. Ngecas, ah? Apa? Ngecas sebenarnya. Orang? Itu enggak ngecas sih, Mas? Atau mobil posisi hidup apa enggak harusnya? Coba, mobil tak hidup ini. Pegang aja. Kalau yang itu mungkin AC ya Pak, colokannya berarti inverternya di depan dulu Pak. Oh, cara menghidupkan inverternya lewat Kalau inverternya ada di dekat inverter Pak, izin. yang blok hitam itu Pak ya? Sik. Ya betul Pak, yang box hitam ADDX itu Pak. Oh, kalau dia Sini. pakai DC, dia kalau casnya itu AC, dia harus nyalain ini Oh, inverter. nyalainnya gimana, Mas? Ye. Posisinya? Ini mobil sudah posisi saya hidupkan. J. Inverternya di belakang itu. Ya, inverter di itu ada tombolnya, Pak. Ada tombolnya. Sebelah mana, Mas? Ada layar, ada seperti layar. Ini layar ini? Ya, Di sini? sebelahnya ada tombol, lah, Pak. Pencet ya? Ye, pencet. Pencet berapa lama, Mas? Ya, Oh, gini. ya. Ini hidup berarti, coba. Hidup berapa? Mas, ini bila mana digunakan, Mas? Apakah perlu harus dihidupkan terus atau enggak? Untuk inverternya? Jangan, Pak. Kalau inverter itu kita gunakan saat engine on. Coba ganti-ganti yang empatnya. Karena Oh, hanya kalau engine off aja? Ya, kalau engine off, engine mati, itu kita matikan inverter, Pak. Oh, Karena gitu. nanti kalau enggak itu buat tekor akinya, Pak. Oh iya, oke. Berarti posisinya kalau Jadi engine kalau on, kita boleh posisi menghidupkan. mau dipakai engine harus on. Terus kalau memang sudah selesai dipakai, inverter dimatikan, saklar dimatikan lagi. Oh gitu. Berarti inverter dimatikan lagi. Posisi dimatikan posisi gini nih. Terus saklar yang di itu juga dimatikan. Yang dihapus. Jadi penggunaan anak orang nyala inverter. Jadi ini posisi mati kan? Inverter nyalakan begitu ngetes. Oh gitu. Nah, ini berarti bisa. Untuk saklar yang ekstradisi itu alatnya yang di atas wall Pak, ekstradisinya Pak. Yang atas mana? Yang di atas wall. Ini. Nah itu Pak. Dengan lighter Pak biasanya. Oh iya, sebentar. Coba, Mas. Itu sing tinggal apa tak? Ini untuk yang mana ya, Mas? Itu neren kalau misalnya ada alat yang DC atau suction gitu Pak, bisa langsung colok di situ Pak. Oh, suctionnya itu ya? Suctionnya itu, Mas? Coba, Mas. Nyala. Oh iya. DC itu Pak izin. Oh iya. Ini ya. Oke, baik. Baik Mas, sudah Mas. Sudah nyala Ya. Mas. Terus apalagi Mas yang perlu kita ketahui lagi Mas? Ya. Sudah oke, nyala. Terus apalagi yang perlu kami perhatikan untuk penggunaan? Paling AED Pak, AED ini ya. AED-nya itu belum dimasukkan baterainya Pak. Jadi karena gini, baterai itu kan counter ngitung per tanggal Pak. Jadi AED itu harus kita masukkan baterai. Misalnya sekarang kita masukkan, nah itu nanti terkonter dari ini. Karena AED itu nggak perlu dicas Pak. Jadi standby saja. Memang sengaja kami belum masukkan baterainya. Oh, ya. Kalau baterai berapa tahun Mas ini Mas? Kekuatan baterainya? Baterai AED 2 tahun Pak. 2 tahun. Meskipun nggak dipakai ya? Itu bisa dicas ulang nggak Mas? Bisa dicas ulang nggak? Kalau AED nggak bisa dicas ulang. Karena nanti kalau AED, jadi gini,
dipakai nggak dipakai 2 tahun habis. Nah, terus kan AED itu kan otomatis membaca ritme jantung pasien ya. Jadi berapa joule segala macam itu kan nanti otomatis. Kami sudah Setiap tahu. orang-orang beda. Ya. Nah setiap orang beda. Nanti begitu misalnya sering pakai joule-nya gede, berarti kadang sebelum 2 tahun pun dia sudah ada indikator habis gitu Pak. Cuman kalau nggak dipakai sekitar 2 tahun Pak. Mas, kalau ini langsung dicolok ke sumber daya bisa nggak Mas? Tanpa Yang baterai? mana Pak? AED-nya? Oh, Nggak ada bisa charging. Pak, karena dia anunya baterai. Oh gitu ya. Nggih. Penggantian baterai gini. Jadi baterainya dimasukkan Pak. Nggih. Kalau untuk pemeliharaan penggantian HP baterai sama pad di mana ya Mas ya? Nanti bisa ke kami juga enggak apa-apa Pak. Bisa ya? Oh ya sudah. Bisa. Oh ya. Baik Mas. Berarti untuk spare part bisa ya? Ada ya? Bisa Pak. Siap ready. Nah kalau yang ini Mas, tombol ini Mas, ini satu paket sama sanction. Ini alat apa ya? Aduh, ini Mas Ajit, apa itu Mas Ajit? Videoku mati-mati Mas Ajit. Ini Mas, ini satu paket sama sanction. Kabelnya ini ada. Bentar, saya screenshot ya Mas Bagus ya. Terus ada ini. Coba Mas, aku soalnya mati-mati Mas videonya Mas. Oh itu cuman tombol on off-nya Pak itu Pak. Dimasukkan di mana Mas? Ini Mas. Ini kan soalnya ada lubang kosong, nggak ada input apa outputnya gitu. Itu harusnya ada Pak. Sebentar aku ya lupa. Ada kabelnya di satu dus sih Pak. Itu jadi nanti bisa nyambung Pak. Nyambung jadi misalnya suctionnya terlalu ini toh itu cuma on off gitu Pak. Itu aksesoris itu Pak. Aksesoris. Oh, tapi jalan iya, jadi itu kemarin saya tes bisa. Nah, ini masuknya di mana? Enggak, ini loh, ininya itu loh Mas. Kok enggak ada inputnya atau outputnya? Maksudnya atau ini? Ini apa? Kabelnya aku lupa. Kabelnya kayak apa itu Pak? Apa ini Mas? Itu bisa itu bisa. Bukan itu ada ya masuk situ sih Pak. Oh, berarti ada lagi. Ininya Mas. Ada sambungannya. Oh gitu. Hanya ini aja berarti gini ya. Oh, buat otomatis ya ini. Betul. Oh ya. Ya untuk perpanjangan aja Pak. Oh baik. Manual tapi bisa dipanjangin tanpa harus ngerogoh ke dalam gitu loh Pak. Oh iya. Baik Mas, berarti itu dipasang aja Mas. Ya baik Mas. Terus apa lagi Mas? Ada lagi yang perlu kami ketahui Mas? Kayaknya kalau ini dari teman Pak perawat sudah oke. Itu Pak. Gimana Mas? Putus? Dari kita sih konsen di inverter Pak. Perlu perhatian di inverter tadi. Inverter tadi. Ya itu harus dipastikan dinyalakan waktu engine on ya Pak. Kalau engine on baru dihidupkan. Kalau engine mati harus juga dimatikan Pak, karena nanti itu kalau engine mati inverter on, listriknya ngambilnya dari aki. Takutnya nanti akinya cepet soak gitu Pak. Inilah. Berarti ini ini kita matikan. Iya. Matikan. Matiinnya pencet lama juga Mas. Oh ya. Iya betul Pak. Oke. Terus untuk penggantian ini gimana Mas? Penggantian tabung itu hanya ini Pak, regulatornya harus diam di sana. Jadi kalau ngisi tabung itu cuman buka regulator terus tabungnya yang kita isi Pak. Yang ini aja, ininya yang dilepas. Betul. Yang regulator yang ini ya, apa namanya ini?
Yang warna silver ya? Iya, itu regulatornya Pak yang ke tabung, kepala tabung ke BSS. Oh gitu. Ininya berarti sekalian di yang Dan regulator kalau ikut ini dilepas sekalian. Ini iya betul, kalau yang salah sama sensor ya, nanti tinggal di ambulan aja. Oh gitu ya. Oke. Terus kalau ini Mas, ini maksudnya Sama. apa Mas? Ini kan yang Jadi ini itu air bersih. Tapi air bersih J. kok kayaknya enggak bersih. Maksudnya enggak masuk ke bawahnya ada Jadi waktu ada pompa Pak. Oh iya. Ya Mas, udah Mas. Iya, jadi kalau wastafel nyala itu nyedot air bersih ke atas turun. Nah, nanti turunnya ke pembuangan itu Pak. Oh iya. Ke air kotor. Baik Mas. Ya. Nah itu juga kita harus rajin bersihin Pak, karena kalau nggak rajin bersihin nggak ini ya mengandung bakteri juga toh Pak. Oh iya. Enggak, Mas, betul. Ini yang ini dilepas boleh Mas? Yang untuk apa? Tabung bersihnya ini. Kalau bisa jangan Pak. Kalau bisa jangan. Jadi kita nuangnya bisa pakai selang atau keluarkan sedikit gitu Pak. Gitu. Ya sudah. Kalau ya, oke. Baik Mas. Sekarang yang sama GPS satu Mas lagi gimana? konsennya yang di alat kesehatan Pak. Kalau memang ini kalau bisa alat kesehatan itu ditaruh di klinik saja Pak. Jadi pas mau dipakai baru kita masukkan ke ambulan. Oh, lah itu Mas. Kalau di tempat kita itu harus standby terus. Betul. Nggak Kalau bisa. AED kan begitu kita sudah masuk. Nah masalah gini Pak, kalau terlalu panas itu kan misalnya kadang kita udah masukkan garasi aja, yang ini kan ada kanopi, ada ini kan tetap panas Pak. Iya. Nah itu kan suhu ruangan biasanya Pak. Suhu ruangan pas kita masuk kan panas. Nah kecuali memang kalau misalnya agak adem, kita di basement ya boleh, karena kan siap. Kalau gitu enggak apa-apa. Hanya paling perlu nanti pengecekan pas pengecekan rutin untuk baterai itu Pak. Oh ya, baik.